Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Prof. Herman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Arya, Azahra, dan juga Sivia. Di sini akan mempresentasikan mengenai Chinese porcelain. Untuk table of content-nya ada 9 yang akan dipresentasikan secara bergantian oleh kami bertiga. Mungkin dimulai dari yang pertama ya. Apa sih fungsi dan prinsip kerja dari porselen Cina ini? Seperti yang kita tahu, untuk porselen Cina ini terdiri mayoritas dibuat dari white clay yang kita kenal juga sebagai kaolin. Untuk secondary raw materialnya yang bisa dipakai ialah feldspar. Nah, biasanya untuk Chinese porcelain ini dibakar pada suhu 2300 Fahrenheit atau sekitar 1260 derajat Celcius. Yang kita sama-sama tahu, untuk keuntungan ataupun kelebihan dari Chinese porcelain ini ialah ia memiliki toughness dan juga durability yang tinggi, sehingga porcelain dapat diterima oleh orang-orang dengan cepat dan segera menjadi kebutuhan bagi orang banyak. Namun, seperti yang kita tahu, apabila kualitas sangat tinggi, harganya juga semakin mahal. Kita sama-sama tahu, porcelain merupakan salah satu jenis tembikar yang paling mahal dibandingkan jenis-jenis lainnya. Untuk fungsinya, ada 7 kegunaan utama untuk Chinese porcelain ini, yaitu untuk peralatan makan, alat tulis, juga bisa jadi dekorasi, bisa juga jadi ornamen dan barang koleksi, bisa jadi ekspor Cina, lalu juga untuk hadiah diplomatik, peralatan upacara, dan juga isolator dan alat untuk kedokteran gigi. Berikut di samping ada sedikit contoh dari porselen Cina ini. Baik, selanjutnya ke sejarah penemuan dari Chinese porcelain. Boleh di next saja. Boleh di next. Nah, jadi Chinese porcelain ini pertama ditemukan pada abad ke-1. Jadi pada masa dinasti Han di Sambas ditemukannya sendok keramik yang bermotif naga. Nah, kenapa bermotif naga? Karena Cina itu cenderung mempercayai naga itu sebagai kehokiannya. Nah, terus pada abad ketiga, jadi orang Tionghoa itu datang ke wilayah Borneo, melewati pantai Borneo Barat dan Filipina, dan berlanjut hingga ke abad 7. Nah, pada di abad ke-18 ini, jadi kedatangan orang Tionghoa ke kota Singkawang. Jadi pada saat itu, kota Singkawang ini bernuansa Tionghoa yang terlihat dari keseniannya, arsitekturnya, tradisi, dan lain-lainnya. Sehingga mendatangkan banyaknya wisatawan yang mengunjung ke kota Singkawang tersebut. Nah, jadi selanjutnya pemerintah kota Singkawang ini menyuarakan kawasan sentra industri keramik menjadi kawasan wisata budaya. Sehingga keramik yang berasal dari Singkawang ini memiliki motif dan cara pembuatan sendiri yang membuat keramik tersebut berbeda dengan keramik yang lain yang ada di Indonesia. Boleh di next. Tradisi pembuatan keramik Tionghoa ini memiliki keunikan menggunakan tungku naga yang digunakan sebagai alat pembakaran keramik, sehingga masyarakat Tionghoa ini menyebut dengan istilah jau. Jadi jau ini memiliki arti tungku yang panjangnya sekitar 28-40 meter. Nah, terus tungku naga ini terbuat dari bata yang tersusun. Selanjutnya pada abad ke-18 Kongsi Emas yang pada saat itu memberikan andil pelestarian keramik Tionghoa di Kalimantan Barat. Nah, pada tahun 1933 barulah dimulai pendirian industri keramik dengan sistem kongsi. Nah, jadi pada tahun 1933 ini juga jadi ada sebuah perusahaan yang bernama Yong Tong Huat didirikan oleh Bong Fogong. Jadi perusahaan ini tuh memiliki dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keperluan keseharian seperti mangkuk, tempayan, dan piring, serta guci. Nah, setelah mengalami stagnan, industri keramik Tionghoa mulai memasuki masa adaptasi terhadap perekonomian pada awal kemerdekaan hingga sekarang. Boleh di next. Ya, selanjutnya adalah senyawa keramik penyusun dari Chinese porcelain ini. Next. Jadi umumnya senyawa penyusun dari porselen ini terdiri dari 3 jenis senyawa dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah mineral clay seperti kaolinit, itu memberi
pengaruh plastisitas dari struktur mineralnya dan distribusi ukuran partikelnya. Sedangkan untuk dua mineral lainnya itu berperan sebagai pelengkap untuk proses melting dan pendukung dari strukturalnya. Mineral yang lainnya adalah feldspar dan juga kuarsa. Berikut adalah tabel dari penelitian kandungan senyawa pada pecahan Chinese porcelain peninggal sejarah yang ditemukan di India dengan komposisi dari silikanya yang 70% dan 21,8% aluminosilikat dan 3,7% dari K2O. Sisanya adalah senyawa pengotor. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian juga yang dilakukan dari beberapa jenis Chinese porcelain dengan kandungan dari senyawanya sama. Boleh next. Ya, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur kristal dari senyawa-senyawa penyusun dari Chinese porcelain ini. Untuk yang pertama, merupakan main raw materials utama dari Chinese porcelain ini, yaitu ialah white clay atau biasa pembentuknya ialah kaolin. Untuk komposisi secara totalnya ialah bisa disebut sebagai L2O3, 2SiO2, dan 2H2O. Nah, itu juga dapat dilihat ada oksigennya, ada hidroksidanya, ada aluminium, dan juga ada silikon. Lalu untuk selanjutnya, feldspar biasa digunakan sebagai secondary raw materials. Untuk komposisinya itu terdiri dari biasanya tergantung ya. Ada yang menggunakan soda feldspar atau juga ada yang menggunakan potas feldspar. Untuk komposisinya terdiri dari Al2O3, 6SiO2. Lalu juga biasanya ada silika ataupun pasir kuarsa yang juga digunakan sebagai secondary raw materials. Lalu juga ada talc, di sini terdiri dari silikon, oksigen, hidroksida, dan juga magnesium. Untuk komposisinya bisa disebutkan sebagai 3 MgO, 2 SiO2, dan 2H2O. Dan yang terakhir untuk secondary raw materials-nya ada zircon. Bisa disebutkan ZrSiO4. Tapi bisa juga terdiri dari ZrO2, SiO2. Mungkin dilanjut. Baik, selanjutnya masuk ke dalam diagram fasa dari keramik Chinese porcelain. Di next. Jadi Chinese porcelain ini tersusun dari senyawa utama. Yang pertama itu ada silika, Al2O3, dan K2O. Jadi kandungan silika pada Chinese porcelain ini sebesar kurang lebih 70% dan aluminanya itu kurang lebih 25% dan kaolinnya itu kurang lebih 5%. Dan tadi juga udah dijelaskan oleh teman saya, kandungan dari Chinese porcelain kurang lebih dari Si-nya itu sekitar 70-an% dan Al2O3-nya itu 25% dan K2O-nya itu kurang lebih 5%. Nah, berikut merupakan diagram fasa dari senyawa Chinese porcelain. Body next. Jadi diagram fasa ini yang kita tahu merupakan diagram fasa ternary yang terdiri dari 3 senyawa, yaitu ada silika, ada L2O3, dan ada kaolina juga. Jadi di sini saya mengambil 3 garis. Yang garis merah itu merupakan garis dari persenan si silika, yaitu 70%, kurang lebih 70%. Dan yang kuning ini merupakan dari kaolinnya, yang hijau merupakan dari L2O3-nya. Nah, sehingga ketika saya membuat 3 garis tersebut mendapatkan titik di mana ini merupakan daerah dari struktur Chinese porcelain, yaitu molit. Di next. Ya, selanjutnya adalah sifat-sifat dari Chinese porcelain terkait dengan fungsinya. Yang pertama ada untuk keperluan rumah tangga. Jadi ada 2 tipe dari Chinese porcelain. Yang pertama adalah glaze dengan ada lapisan warna seperti yang terlihat pada gambar. Ada warna biru
Ini digunakan untuk dekorasi atau pajangan pada umumnya. Dan yang kedua adalah true body atau polos warna putih. Nah, ini umumnya digunakan untuk keperluan makan atau peralatan dapur dan kamar mandi seperti yang terlihat pada gambar. Jadi sifat-sifat yang diperlukan untuk aplikasi tersebut adalah tahan korosi serta sifat non-poros atau tidak menyerap noda air, bakteri, dan bau. Next. Selanjutnya, Chinese porcelain juga digunakan untuk peralatan industri seperti medis, kelistrikan, atau industri lainnya seperti aerospace dan photovoltaic energy system. Dan untuk di bidang medis sendiri, ini seperti yang terlihat di gambar, itu digunakan sebagai crown and caps pada dunia dental untuk menggantikan gigi atau biasa gigi palsu. Dan untuk gambar di sebelahnya adalah di bidang kelistrikan ini digunakan sebagai isolator. Jadi sifat dari Chinese porcelain ini selain sifat non porosnya baik, serta warna putihnya baik, jadi cocok untuk pengganti gigi dan isolatornya baik untuk aplikasi kelistrikan. Next. Selanjutnya, Chinese porcelain juga digunakan sebagai karya seni, yaitu patung, pajangan, vas, dan boneka, karena sifatnya ini yang memiliki warna yang mengkilap dan warna putih yang baik. Next. Selanjutnya, bagaimana sih potensi mineral sebagai senyawa penyusun dari Chinese porcelain ini untuk ketersediaannya di Indonesia? Mungkin akan saya bahas untuk 4 yang paling utama. Untuk silika itu banyak dapat ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Lebih tepatnya pada Tuban dan Rempang pada Pulau Jawa, pada Pulau Bangka dan Pulau Belitung di Pulau Sumatera, dan juga pada Palangkaraya di Pulau Kalimantan. Untuk kaolin dapat ditemukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Untuk feldspar dapat ditemukan di Tapanuli, Lampung, Lebak, Bogor, Garut, Jepara, Tori-Tori, dan Sanggau. Dan yang terakhir untuk zirkon dapat ditemukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan banyak di Bangka Belitung sebagai endapan timah place. Baik, selanjutnya merupakan teknik manufaktur dari Chinese porcelain. Boleh next. Nah, ini merupakan flowchart dari teknik manufaktur Chinese porcelain. Yang pertama kita tuh harus persiapkan bahan baku, dan di mana bahan baku tersebut itu dapat ditambahkan dengan bahan baku matriks, bahan baku filler, dan pengikat. Setelah itu akan dicampurkan dan diaduk. Setelah itu dibentuk, dikeringkan, dibakar sampai temperatur 1260 derajat. Maaf, ini ralat, dan dengan waktu 24 jam, lalu disempurnakan, lalu menjadi produk keramik. Dan produk Chinese porcelain ini dia menggunakan teknik manufaktur yang tradisional. Boleh di next. Jadi yang pertama persiapan bahan baku. Nah, bahan baku utama yang digunakan itu ada clay mineral, pasir, feldspar, kaolin, dan bentonit sebagai pengikatnya. Nah, jadi pada bagian pada bagian ini tuh dilakukan proses pengolahan. Setelah itu dilakukannya pembersihan tanah lempung dari beberapa kotoran yang menempel dan pembuangan bebatuan. Nah, proses selanjutnya itu pencucian dari pelapukan yang ada, perendaman, pembasahan, dan penggilingan secara kasar maupun halus, serta pemberian berbagai zat kimia seperti yang tadi udah dikasih tahu juga, ada bentonit, dan pencampuran serta polesan yang terakhir yaitu penguletan. Nah, ini merupakan primary raw material dan second raw material dari Chinese porcelain. Boleh di next. Selanjutnya ada proses pencampuran dan pengadukannya. Di sini ada 3 teknik, yaitu ada milling, batching, dan mixing. Jadi proses milling ini merupakan proses bahan baku yang direduksi dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil. Dan proses milling ini dilakukan dengan cara gesekan, kompresi, dan tumbukan. Jadi ada 3 metode di milling ini. Dan metode gesekan itu dilakukan dengan air, di mana nanti raw material itu akan bergesek dan saling bertabrakan, lalu akan pecah. Dan metode kompresi itu metode di mana material itu akan bertumbukan, yang akan mengakibatkan pecahnya gumpalan partikel, lalu kompresi akan bekerja mengakibatkan terjadinya rekahan. Sedangkan untuk metode kompresi ini menggunakan
roller crusher dan cone crusher, yang dimana material akan berjatuhan dan dapat mematahkan material tersebut. Dan selanjutnya ada proses batching. Jadi proses batching ini merupakan proses yang dilakukan dengan menimbang oksida dan mempersiapkannya untuk dicampur dan dikeringkan. Sedangkan proses mixing ini merupakan proses pencampuran material yang telah di-batching dengan menggunakan mesin Muller mixer. Dan pada proses ini juga dilakukan dry processing, di mana tanah liat, feldspar, dan kuarsa akan dicampur langsung spesifik serta pengotor dan dispersan. Nah, jumlah air yang digunakan itu biasanya sekitar 18-21%. Pencampuran ini juga dilakukan dengan menggunakan mesin Muller mixer yang memberikan geser pada campuran bubuk ke air dan dapat memecahkan aglomerat dan menghasilkan benda yang homogen. Boleh di next. Selanjutnya proses pembentukan atau forming. Jadi proses pembentukan ini merupakan proses yang dilakukan setelah material dicampur dan diaduk. Selanjutnya akan dibentuk. Dan metode pembentukan ini tuh ada 3 yang digunakan untuk Chinese porcelain: slip casting, hand building, dan throwing. Jadi metode slip casting ini dilakukan dengan menuangkan bubur ke dalam cetakan yang berpori. Kemudian cairan disaring lewat cetakan dan meninggalkan lapisan bagian tubuh porselen padat. Nah, air dan hasil penyaringan mengalir keluar dari lapisan cor, sehingga lapisan menjadi kaku dan dapat dikeluarkan dari cetakan. Sedangkan untuk metode hand building itu dilakukan dengan menggunakan tangan, di mana pembentukan secara langsung dengan memijat gumpalan tanah liat sehingga membentuk sebuah bentuk sesuai dengan desain yang kita inginkan. Dan setelah itu dilakukannya tanah liat itu dipijat dan melakukan lilitan tanah liat sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian pada bagian dalamnya itu diratakan agar lilitan yang melingkar dapat menyatu. Setelah menyatu, tanah liat tersebut digilas di antara 2 bilah papan dengan menggunakan roll kayu. Jadi setelah rata dan ketebalannya pun udah sama, itu direkatkan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain yang menggunakan slip atau bubur tanah sebagai perekatnya. Hand building ini mungkin sering kita temukan ya. Jadi ini proses udah sangat umum. Nah, selanjutnya metode throwing itu dilakukan dengan cara gumpalan tanah liat diletakkan di tengah-tengah putaran. Selanjutnya tanah liat ditekan ke dalam sehingga tanah liat itu akan membentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi bentukannya ini ada roda putarnya, lalu tanah liatnya ditaruh di atasnya, lalu tangan kita masuk dan mesinnya itu nanti akan berputar sendiri. Seperti itu. Boleh di next. Boleh di next saja. Selanjutnya ada proses pengeringan atau drying. Jadi proses pengeringan ini tuh dilakukan dengan memanaskan bagian porselen pada suhu yang relatif rendah untuk menguapkan kontaminan yang mudah menguap dan meminimalkan penyusutan selama pembakaran. Jadi sistem yang digunakan untuk proses pengeringan itu yaitu reduce oksigen hingga sistem berbasis vakum. Boleh di next. Selanjutnya pembakaran atau firing. Jadi proses pembakaran ini dilakukan pemanasan lebih lanjut, di mana pada proses ini itu mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Dan pembakaran ini dilakukan di dalam furnace atau tungku yang bersuhu ini ralat 1260 derajat selama 24 jam. Dalam pembakaran ini terdapat berbagai reaksi yang terjadi. Yang pertama, pengotor yang berbasis karbon itu terbakar pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius dan karbon sulfat terurai pada suhu 200 sampai 700 derajat Celcius. Dan selanjutnya pada pemanasan lebih lanjut, mineral pun akan terurai menjadi fase lain dan feldspar dan batu api bereaksi dengan mineral yang membusuk pada suhu 700 hingga 1100 derajat Celcius. Dan pada fase gelas yang terjadi sangat diperlukan untuk menyatukan dan mengikat butiran. Selanjutnya dibakar hingga suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Boleh di next. Selanjutnya ada proses penyempurnaan atau pengglasiran. Jadi setelah dilakukannya proses pembakaran, ini merupakan proses terakhir, yaitu melakukan proses glasir yang berfungsi untuk menambah keindahan dan dilapisi glasir. Cara mengglasirnya itu bisa dicelup, disemprot,
atau menggunakan kuas kita gambar sendiri. Dan selain menambah keindahan, proses glasir pun juga dapat membuat keramik menjadi lebih kedap air, serta dapat menambahkan efek-efek sesuai yang diinginkan. Biasanya kalau Chinese porcelain itu cenderung dengan gambar naga atau bunga-bunga yang berkelek-kelek seperti itu. Bagian terakhir adalah perusahaan yang memproduksi Chinese porcelain. Next. Ini pertama ada PT Indo Porcelain. Jadi ini perusahaan yang didirikan pada tahun 1979 di Gunung Sewu dan memproduksi dua brand yang cukup terkenal yaitu Zen dan Indo Keramik seperti yang terlihat pada gambar. Dan produknya ini secara umum adalah tableware atau peralatan makan seperti cangkir, gelas, piring, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada PT Hainam Sejahtera Indonesia. Ini didirikan pada 1989 di Gunung Putri dan memiliki beberapa merek produksi yaitu Legacy, Lumerpa, dan HSI sesuai urutan pada gambar. Dan material atau bahan dasar yang digunakan adalah stoneware, fine porcelain, dan fine china. Dan produknya ini juga sama yaitu tableware. Next. Dan yang ketiga adalah PT Sango Ceramics Indonesia. Ini didirikan pada 1997 di Semarang dan materialnya sama seperti sebelumnya yaitu fine china, porcelain, dan bone china dengan produknya ini tableware seperti gambar yang pertama dan yang kedua adalah sanitary atau seperti wastafel, keran, dan lain-lain. Next. Lalu ada PT Surya Toto Indonesia atau yang biasa dikenal Toto. Jadi ini adalah perusahaan luar negeri pertama dari Toto Jepang yang didirikan di Indonesia pada tahun 1997 dengan produknya seperti yang sudah sangat umum yaitu sanitary ware seperti bathtub, wastafel, keran, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.